Mati begini. Oh, itu. Terus mau ngechat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Mas Bintang bisa memimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, begitu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menulis teks eksplanasi persuasif dari hasil pengamatan dan imajinasi. Di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Belum, Pak. Oke. Yang pertama adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis teks eksplanasi, laporan dan eksposisi persuasif dari gagasan hasil pengamatan, pengalaman dan imajinasi. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menulis teks eksplanasi tentang fenomena alam atau sosial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan menulis teks eksplanasi persuasif yang efektif berdasarkan hasil pengamatan dan imajinasi dengan benar. Adapun alur tujuan pembelajaran yaitu menulis teks eksplanasi persuasif dari hasil pengamatan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang kemudian indikator pembelajaran, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi yang berisi pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup dari contoh teks. Yang kedua, siswa menggali informasi dari hasil pengamatan atau imajinasi untuk dijadikan bahan penulisan. Kemudian yang ketiga dan terakhir, siswa mampu menentukan topik dan tujuan penulisan teks eksplanasi secara jelas. Sekarang, adapun pengertian teks eksplanasi persuasif. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena secara logis. Adapun persuasif adalah mengajak atau membujuk pembaca untuk percaya atau melakukan sesuatu. Jadi teks eksplanasi persuasif adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena sambil meyakinkan pembaca tentang sudut pandang penulis. Selanjutnya, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan dari teks eksplanasi persuasif yaitu yang pertama, kata-kata berisi kata-kata ajakan, yaitu mari, ayo, hendaknya, sebaiknya. Yang kedua, berisi kata taktik sesuai topik. Yang ketiga, berisi kalimat sebab akibat. Yang keempat, berisi konjungsi kausual yang berisi karena, sehingga, oleh karena itu. Yang terakhir yaitu yang kelima, berisi kalimat persuasif. Kemudian ada contoh teks eksplanasi pendek dari pernyataan umum.
Kemacetan lalu lintas menjadi masalah utama di kota besar. Deretan penjelasnya yaitu jumlah kendaraan pribadi meningkat, transportasi umum belum memadai. Yang ketiga, yang ajakan, kalimat ajakannya berarti sudah saatnya kita beralih ke sepeda, ramah lingkungan, hemat dan sehat. Adapun langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, pilih topik yang bisa diamati, bisa berupa lingkungan sekitar, bisa berupa bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua, mencatat hasil pengamatan dan ide imajinatif. Yang ketiga, buat kerangka teks berdasarkan struktur. Yang keempat, tulis draft teks. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, revisi dan perbaiki kalimat agar lebih persuasif. Kesimpulannya, dengan menggabungkan hasil pengamatan dan imajinasi, kita dapat menulis teks eksplanasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mengajak pembaca untuk berubah. Terima kasih. Adapun contoh video menulis teks eksplanasi persuasif. Dan akan dimuat. Ini yang baik. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengetahui langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang kedua, memahami bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Berikut adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Anak-anak semua, langkah pertama dalam menulis teks eksplanasi yang pertama yaitu menentukan topik atau masalah utama dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Jadi kalian harus menentukan dulu, saya mau bahas apa ya, topiknya apa yang menarik ya, apakah tentang gempa bumi, apakah tentang gadget, apakah tentang mudik, seperti itu. Jadi kalian harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang topik dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Jadi informasinya itu kalian cari sebanyak-banyaknya, bisa dari buku, majalah, atau internet. Kemudian yang ketiga, membuat pernyataan umum tentang topik eksplanasi yang dibuat, lalu mengembangkannya menjadi paragraf. Jadi misal kalian sudah menemukan topiknya tentang gadget, lalu kalian buat pernyataan umumnya itu bahwa kecanduan gadget pada anak-anak. Nah, kalian bisa mengembangkannya menjadi paragraf, apa hal yang menyebabkannya, kemudian kenapa, bisa disertai dengan data-data dan informasi penting seperti itu. Yang keempat, memberikan informasi tambahan atau paragraf penjelas tentang pernyataan umum yang sudah disampaikan di paragraf sebelumnya. Jadi pernyataan penjelas itu dibuat oleh kalian merupakan pengembangan dari paragraf sebelumnya. Jadi seperti tadi bahwa anak-anak mulai kecanduan gadget, maka bisa kalian kasih paragraf penjelas itu berupa data, kenapa anak-anak kecanduan gadget, hal apa yang membuat gadget itu menjadi begitu menarik, baik berikan pada paragraf yang berisi pernyataan umum dan pernyataan penjelas sebelumnya. Jadi di paragraf lain itu harus ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Misal terkait dengan gadget tadi ya, kesimpulannya bahwa kita tidak boleh menggunakan gadget terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan beberapa penyakit, misalnya hilangnya kemampuan melihat, kemudian juga menjadi antisosial, jadi tidak perhatian dengan lingkungan sekitar, seperti itu. Hari ini Umi akan memberikan tugas kepada kalian untuk menulis teks eksplanasi. Topiknya itu sudah ditentukan, yaitu mengenai fenomena pelangi. Jadi kalian akan menulis dengan topik yang sama, yaitu fenomena pelangi. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, khawatir Umi sudah memberikan garis-garis besarnya ya. Yang pertama, pokok pikiran paragraf. Pokok pikiran paragraf itu pada paragraf pertama harus terdapat pengertian pelangi. Kemudian pengembangan pokok pikirannya, artinya setelah pengertian kita harus menulis apa lagi di paragraf 1 ini. Nah, kalian bisa menuliskan tentang pengertian pelangi, kemudian waktu kemunculan pelangi, itu bisa. Yang selanjutnya itu pokok pikiran paragraf kedua. Ini tentang proses terbentuknya pelangi. Nah, pengembangan pokok pikirannya itu kalian bisa menulis tentang bahan penyusun pelangi sama proses terbentuknya pelangi.
Di paragraf terakhir, yaitu paragraf ketiga, berisi kesimpulan. Pengembangan pokok pikirannya berisi tentang dampak kemunculan pelangi serta rasa syukurmu atas pelangi yang merupakan ciptaan Allah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikut tadi adalah video cara menulis teks eksplanasi. Di sini anak-anak apakah sudah paham itu apa itu pengertian teks eksplanasi? Sudah, Pak. Oke. Karena sudah paham, Bapak ada tugas mohon untuk dikerjakan. Kasih waktu 10 menit untuk pengerjaan LKPD. Tetap ada nggak kami di soal. Ini LKPD itu. Oh iya. Kasih toko itu. Mana ya, Bos? Nanti. Satu. Terima kasih. Apakah ada kesulitan? Setelah mau buat waktu. Nah, terus itu kalau itu pakai menyala. Udah ada ini.
silakan perwakilan untuk satu orang maju mempresentasikan jawabannya. Oke. Jadi tujuan dari teks eksplanasi persuasif adalah menjelaskan suatu kejadian dan mengajak membaca memahami sesuatu. Oke. Yang kedua, ciri teks eksplanasi adalah berisi puisi dan saja. Ini sampai aku tahu. ya. Yang ketiga, contoh asalkan yang tepat dalam teks eksplanasi persuasif adalah mari kita jaga kebersihan di sekolah agar lingkungannya nyaman. Langkah pertama dalam menulis teks eksplanasi persuasif berdasarkan pengalaman adalah melakukan pengamatan terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Yang terakhir, imajinasi dalam teks eksplanasi persuasif berfungsi untuk membantu menjelaskan sesuatu secara menarik dan meyakinkan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Mas Gilang. Oke, karena saya rasa sudah pada memahami tentang materi teks persuasif, maka pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Tetapi sebelum akhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita melakukan explaining terlebih dahulu. Dimana untuk berdiri? Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, kemudian jari. Dekatkan diri, dekatkan tetap pergelangan. Acung depan dilengkapkan, ayo pencet tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Yang keduanya, badan kita bentukkan. Jiwa hikmah berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Nah, balik kakinya, kanan kiri. Kanan kaki kiri, empat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua ke atas tangan kita. Hitungan keduanya, badan kita bentukkan. Jiwa hikmah berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Gerakan lagi tangannya. Tangan Ceklah. Terima kasih karena sudah mau mengikuti pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Gilang bisa memimpin kita berdoa. Mari sebelum menutup pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orang-orang lain. Indonesia. Nah, iya. Langsung masak. Iya, masih. Oke, berdiri.
Ini kalian ini. Ini orang punya tahu kira? Ini orang punya. Paling sekitar semua. Tak sesuai gitu. Jadi doa sesuai apa? Doa. Doa Romi itu bilang. Ya cepet aja. TH banget gue. Kok apa pengajian aja? Bener gak? Orang di sini Romi itu bilang apa? Tapi sini. Malasri, Biasa dapet. Oke, orang doa nih. Oke. Oke lah, Doanya nih. Doanya. juga oke. Siapa tiga? Oke. Ini 90 ya.